Jadi di sini dari 14 trade kita itu loss-nya 9 kali, profitnya 5 kali, itu udah cukup menutupi segala modal kita dan kita mendapatkan profit. Oke, di video kali ini saya bakal bahas bagaimana cara kita untuk money management di crypto dan juga di forex. Dan pembahasan ini bakal lengkap banget. Jadi buat kalian yang baru terjun ke dunia trading, wajib nonton video ini sampai habis. Jadi supaya nggak terlalu lama, kita langsung aja deh ke layar yang ada di depan saya ini. Oke, jadi ini udah ada slide yang saya siapkan khusus membahas money management, dimana kali ini saya bakal bahas secara 100% gratis. Makanya buat kalian yang belum subscribe aja dulu, karena kedepannya saya bakal lanjut terus bahas untuk trading pemula kayak gini. Oke, jadi di sini untuk money management itu sebenarnya sangat-sangat krusial ya, karena dalam trading kita kan menggunakan uang kita sendiri. Gimana sih cara kita kontrolnya agar kita bisa menjadi seorang trader yang profitable? Jadi di sini kita bisa next dulu. Nah, di sini ada 3 poin utama yang bakal saya sampaikan, yaitu yang pertama capital source, yang kedua itu adalah capital maintain, yang ketiga adalah capital growth. Jadi sekarang kita langsung aja deh bahas ke capital source. Jadi di sini kita udah bisa lihat bahwa sumber modal itu wajib pakai uang dingin. Dilarang teman-teman misalnya pakai uang dapur, pakai uang sekolah anak, pakai uang kebutuhan darurat, bahkan uang yang minjem dari pinjol atau bank. Pokoknya berhutang itu sama sekali jangan. Dana-dana kayak gitu teman-teman jangan dipakai untuk trading. Dan kita bisa next lagi. Nah, di sini sekarang ada yang namanya capital maintain ya. Nah, modal trading kita ini gimana cara kita untuk menjaganya? Nah, di sini saya bakal bagikan sebagai 3 kategori ya. Teman-teman itu udah bisa mulai trading dari modal $100. Tapi sebenarnya lebih kecil lagi itu udah bisa. Misalnya di sekitar $10 itu udah bisa kok. Tapi yang paling pas itu mulai dari $100, yaitu 1,5 juta. Di kondisi modal $100, saran saya teman-teman bisa coba aplikasinya dan juga coba beberapa analisa teman-teman. Dan yang kedua itu teman-teman bisa menggunakan modal $1000 atau 15 juta rupiah. Dan yang terakhir teman-teman bisa pakai modal $10.000 atau sekitar 150 juta. Tapi teman-teman balik lagi dari capital source yang tadi, ini pastikan teman-teman pakai uang dingin. Kalau uang dinginnya cuma ada $100 ya pakai segitu aja. Jangan FOMO dan jangan buru-buru naikin modal sampai $10.000. Kecuali kalau teman-teman udah ngerasa wah trading ini cocok untuk saya dan trading ini mulai profitable, teman-teman bisa kok naikin modalnya pelan-pelan. Dan sekarang kita bisa next lagi. Nah, sekarang kita akan bahas risk per trade. Nah, kalau kalian trading dengan capital $100 atau modal $100, risk 1%-nya itu artinya kita merisikokan $1 aja. Dan risk 3% itu artinya kita merisikokan $3 kita. Nah, mungkin kalau kita lihat di capital $100 ini bakal, wah kecil banget nih, masa risknya $1 aja. Nah, sekarang coba kita lihat di modal $10.000. 1% aja itu udah $100. Dimana ini risikonya 1,5 juta per trade-nya. Ini udah mulai kelihatan besar kan? Apalagi kalau kita pakai risk 3%. Ini artinya kita merisikokan setiap trade kita itu hampir 5 juta rupiah. Sekarang baru kerasa kan gedenya. Makanya kita nggak boleh anggap remeh persentase 1-3% ini. Jadi di bagian risk per trade ini kuncinya adalah risiko kita itu maksimal di 1-3%. Tapi kalau kalian punya risiko yang lebih tinggi ya silahkan aja. Cuman saya rekomendasinya dari 1-3% aja. Dan kita bisa next lagi. Nah, di sini coba kita pakai contoh risk 1%. Itu kita bakal gagal dalam berapa kali trading sih? Itu artinya kita harus loss sebanyak 99 kali, bahkan 100 kali baru modal kita itu akan nol. Karena di sini contohnya yang saya gunakan adalah kita bermodal $100, teman-teman. Dan gimana sekarang kalau kita menggunakan risk sebanyak 2%? Coba saya contohin di sini. Nah, kalau risk kita 2%, itu kita bakal kehabisan modal di trade yang ke-50 kalinya. Masa iya sih kita trading sampai 50 kali itu loss semua? Saya rasa nggak mungkin ya. Mungkin kita loss streak 5 kali, loss streak 10 kali itu masih oke dan masih sangat wajar. Tapi kalau loss streak sampai 50 kali, bahkan 99 kali kayak tadi, itu kayaknya udah nggak mungkin deh. Karena kan pasti di setiap trading kita mencari setup yang bagus untuk kita entry. Kan nggak
nggak mungkin juga kita ngasal-ngasalan. Dan di sini kalau kita risk 3%, ini artinya kalau kita loss streak sebanyak 33 kali baru modal kita habis. Ini artinya apa? Semakin kecil risk yang kita gunakan, misalnya 1%, itu kita butuh loss streak sebanyak 99 kali baru modal kita habis. Kalau 2%, loss streak 50 kali baru modal kita habis. Dan kalau risk 3%, artinya kita harus loss streak 33 kali baru modal kita habis. Nah, sekarang coba teman-teman tanyakan pada diri sendiri, teman-teman trading berapa kali sih langsung margin call, langsung liquid, dan langsung dapat surat cinta tuh dari aplikasi exchange-nya. Coba teman-teman pikirkan sendiri. Itu berarti teman-teman pakai risk yang berapa? Gimana kalau kita risknya itu 10% dari modal? Nah, di sini teman-teman udah kita bisa lihat kita cukup trading 10 kali aja untuk menghabiskan modal kita. Dan anggap saja semua trade kita itu gagal. Kita trading 10 kali, semuanya gagal, risk kita besar ya. Yang terjadi apa? Teman-teman cuma bisa nyoba trading 10 kali. Dan yang biasanya terjadi adalah kalau udah margin call kayak gini, ya kita malas lagi untuk deposit. Dan kita nggak niat untuk belajar trading lagi. Padahal sebenarnya di step awal money manajemennya udah salah. Makanya sebisa mungkin kita itu pilih risk kita antara 1-3% aja. Karena kalau terlalu besar sampai 10% kayak gini, kita loss streak 10 kali, menurut saya masih possible loh kita 10 kali loss streak. Ya kalau risk kita besar kayak gini ya kita nggak bisa trading lagi. Bayangkan aja teman-teman modalnya $10.000, setiap kali trading ngerasain loss $1.000, $1.000 itu 10 kali ya kita nggak mau trading lagi jadinya. Makanya sebisa mungkin kita pakai risk yang kecil aja. Dan kita bisa next lagi. Jadi di sini sekarang kita akan bahas nih capital growth. Tadi kan kita udah bahas capital source itu harus dari uang dingin, capital maintain itu kita harus bisa menjaga dari risk per trade kita yaitu 1-3%. Dan yang terakhir saya akan bahas yaitu capital growth. Capital growth ini saya bagi 3 lagi, yaitu metode kita bagaimana, psikologi kita bagaimana, dan juga risk reward kita itu bagaimana. Jadi yang pertama saya bakal bahas metode trading kita. Teman-teman pasti bingung, teknik apa sih yang saya pakai, gimana sih cara tradingnya? Itu teman-teman cukup nonton video saya sebelumnya. Di sana ada saya bahas teknik entry mastery dan juga support resistance mastery. Karena ini adalah teknik yang super amat simple. Ini teman-teman kalau nonton video saya yang ini, itu saya profit sampai 30 juta. Tekniknya super simple. Saya yakin pemula pun pasti bisa ngikutin kok. Dan nextnya teman-teman udah bisa lihat ada member Billionaire Trader yang terapin teknik pola huruf N ini yang udah saya bahas di video saya yang kemarin, yaitu tipe-tipe konfirmasi entry atau teknik entry mastery. Di sini saya ada bilang key pointnya adalah pola huruf N. Dan di sini kalau teman-teman lihat member Billionaire Trader itu dapatin profit sampai $600. Ini profitnya hampir sekitar 9 jutaan. Padahal membership Billionaire Trader itu sebelumnya cuma 350 ribuan. Oh ya, sekalian buat teman-teman yang pengen ikutan membership Billionaire Trader untuk kripto, teman-teman bisa cek pendaftarannya di deskripsi karena kita udah open lagi untuk next batch nih. Dan di sana bakal ada kelas Zoom bareng saya dan teman-teman bakal dapetin outlook setiap harinya. Dan kita bisa next lagi teman-teman. Nah, di sini kita ada di materi psikologi sekarang. Yang pertama, teman-teman harus selalu kosongkan gelas. Jangan pernah ngerasa bahwa wah, saya ini pinter banget, saya ini udah tahu segalanya. Kalau saya setiap ketemu orang, mau dia lebih hebat, mau dia biasa aja, saya selalu kosongkan gelas. Karena akan selalu ada ilmu yang kita bisa dapatkan dari orang lain, teman-teman. Dengan teknik inilah kita bisa selalu berkembang, teman-teman. Makanya jangan anggap remeh orang lain, walaupun orang tersebut juga biasa aja. Dan yang kedua, teman-teman harus trust in long term. Kita harus percaya pada jangka panjang. Contohnya aja, kalau kita berlatih dan kita memulai baby step setiap hari, kita pasti akan berkembang di beberapa tahun ke depannya. Ya mungkin sekarang kita lagi struggling nih, sekarang kita lagi belajar. Tapi kalau kita mau berproses dari sekarang, itu ke depannya bakal berdampak bagus untuk kita sendiri. Dan yang ketiga, teman-teman ini penting banget, jangan bermental all in. Karena saya tahu all in itu enak kalau kita cuan. Tapi kalau kita loss, itu teman-teman pasti ya kita nggak mood ngapa-ngapain. Mau makan nggak mood, mau buka aplikasi trading nggak mood. Makanya hati-hati banget deh. Karena perlu diingat, ini udah 2024. Kita bakal menghadapi Bitcoin halving. Kita bakal melihat bagaimana bull run di market di tahun depan. Makanya kita harus
persiapkan modal kita, persiapkan mental kita, jangan sampai kita selalu all in. Pokoknya hati-hati banget dengan modal yang kita miliki. Dan yang terakhir, kita itu harus disiplin. Disiplin ini bukan melulu disiplin di SL-nya, disiplin di take profit-nya juga. Karena ketika dia udah hit, kita itu harus langsung di take profit. Jangan sampai kita biarin dan dia balik lagi ke titik entry kita. Kita akan sangat menyesal. Dan saya rasa mungkin itu yang paling sering dihadapi oleh kebanyakan orang. Makanya kita tetap harus disiplin. Dan next, yang terakhir yang saya bakal bahas yaitu risk dan reward. Jadi untuk risk reward di sini saya bakal contohin ada 3 contoh di depan saya ini, yaitu 0,5:1, 1:1, dan 2:1 atau 1:2. Nah, di sini misalnya 0,5:1 itu maksudnya gimana? Jadi ketika kita profit kita dapat 0,5 dan ketika kita lossnya itu 1. Jadi dengan risk reward seperti ini mungkin kita butuh effort dan win rate yang jauh lebih tinggi. Dan yang kedua itu adalah risk reward 1:1. Jadi ketika kita cuan kita dapat 1, ketika kita loss 1, teman-teman. Jadi kayak gitu konsepnya. Dan di sini risk reward 1:2 atau 2:1. Jadi ketika kita profit kita dapat 2 dan ketika kita loss kita kehilangan 1 aja. Jadi mungkin secara risk reward kita bakal merasa 1:2 ini adalah yang paling bagus. Tapi perlu diingat, semua ini nggak ada yang salah. Ini balik lagi ke metode masing-masing. Kalau teman-teman emang nyaman 1:2 atau bahkan 1:5, ya silahkan aja. Kalau teman-teman nyaman 1:1, itu silahkan aja. Jadi teman-teman pasti bakal mikir, oh 1:2 dong yang bakal bikin kita profit. Berarti 0,5:1 ini nggak bakal bikin kita profit dong. Jawabannya nggak selalu kayak gitu. Saya bakal bahas di next slide. Jadi di sini kita akan contohkan, misalnya kita menggunakan risk reward yang rewardnya itu 0,5, risknya itu 1. Nah, dengan risk reward seperti ini, kita membutuhkan win rate sebanyak 71%. Di sini dengan contoh, kita trading sebanyak 14 kali, yaitu sebanyak 2 minggu. Jadi setiap hari kita trading sekali. Dan kalau kita hitung di sini kita loss itu cuma 4 kali. Dan kita profit itu sebanyak 10 kali, teman-teman. Di sini kita udah bisa lihat profit 10 kali, loss 4 kali, win rate kita 71%, dan hasilnya bagaimana? Kita tetap bisa profit. Modal kita dari $100 itu jadi $101. Jadi walaupun risk reward kita seperti ini, kita tetap bisa profit. Dengan catatan win rate kita harus tinggi. Contohnya di sini 71%. Dan kalau teman-teman ngerasa, wah saya win rate 71% susah nih. Coba kita pakai risk reward 1:1. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat, kalau risk reward 1:1, kita samakan juga, kita tradingnya 14 hari, di mana setiap 1 hari trading itu kita cukup 1 kali. Di sini katakanlah, kita loss streak sebanyak 6 kali. Hari pertama loss, hari kedua loss, hari ketiga loss, sampai hari ke-6 kita loss. Ketika kita lossnya itu -1, dan ketika kita profitnya itu ditambah 1. Jadi ketika di hari akhir, yaitu di hari ke-14 ini, hari ke-15, kita udah bisa lihat profit kita itu jadi $102 atau kita profit sebanyak $2. Win rate yang kita butuhkan berapa? 57%. Nah, ini lebih kecil nih. Dan gimana kalau kita pakai risk reward 1:2? Oke, di sini untuk risk reward 1:2 kita cuma butuh win rate 36%. Jadi di sini dari 14 trade kita itu lossnya 9 kali, profitnya 5 kali, itu udah cukup menutupi segala modal kita dan kita mendapatkan profit sebanyak $1, teman-teman. Jadi sekarang balik lagi, metode mana yang paling cocok untuk kalian? Kalau kalian scalper atau kalian day trading, mungkin menurut saya untuk risk reward yang paling kecil tadi itu udah oke. Tapi kalau kalian pengen risk 1:1 itu juga bisa. Bahkan kalau kalian pengen risk 1:2 itu juga bisa. Cuman bedanya makin besar risk reward kita, misalnya 1:2, 1:5, 1:10, itu bedanya adalah kita membutuhkan waktu yang jauh lebih lama untuk menunggu trade kita. Karena kan nggak mungkin ya setiap hari chart itu langsung ngepump banget atau langsung ngedrop banget. Itu nggak kayak gitu market. Mungkin dia bakal hit tapi itu membutuhkan waktu sebulan, beberapa minggu,
minggu. Jadi sekarang balik lagi, kalian lebih nyaman yang mana? Kalau kalian pilih risk reward yang paling kecil, berarti win rate kalian butuh yang tinggi. Kalau kalian pengen risk reward yang besar, berarti win rate kalian kecil pun itu nggak masalah. Cuman bedanya kita harus menunggu jauh lebih lama karena untuk setup yang perfect itu butuh waktu. Dan sekarang kan teman-teman langsung mikir nih, oh rapi banget nih, kita setiap loss selalu loss $1. Gimana cara kita ngitungnya? Nah, untuk teman-teman yang trading kripto, teman-teman bisa cek dari aplikasi exchange-nya. Nah, nanti rekomendasi exchange bakal saya taruh linknya di deskripsi di bawah. Nah, ini bakal saya tunjukin bahwa ketika teman-teman udah buka derivative market, kita tinggal klik pojok kanan atas ini, yang titik 3 ini, lalu kita klik bagian kalkulator. Lalu di sana bakal muncul untuk risk per trade kita. Jadi nanti teman-teman sesuaikan dulu leverage-nya berapa, mau entry berapa, entry price berapa, dan close price-nya itu berapa. Dan nanti bakal ditunjukin di sekitar sini PNL teman-teman itu berapa, bakal dikalkulasikan di sana. Nah, mungkin untuk yang kripto itu saya ada buat lengkap di video saya yang ini, nanti teman-teman klik aja di pojok kanan atas. Dan untuk yang forex nih, yang forex itu ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa pergi ke babypips.com. Di sana kita bakal dibantu kita mau entry berapa lot nih. Misalnya teman-teman pakai akun standar, kita entry-nya berarti 0,04 lot. Kalau pakai akun mini 0,4 lot, dan kalau akun mikro itu 4 lot. Di sana teman-teman utak-atik sendiri. Mungkin saya bakal buatkan video khususnya kalau kalian banyak yang request nih tentang menghitung risk per trade supaya $1 terus, atau supaya $10 terus, atau $100 dan seterusnya. Dan selain itu dari Baby Pips kita bisa dari aplikasi trading kita langsung. Nah, ini untuk forex saya ada rekomendasi broker juga yang ada kalkulator trading kayak gini. Nanti teman-teman bisa daftar akunnya, linknya saya bakal taruh di deskripsi atau di pin komen. Jadi di sini nanti kalau teman-teman udah pakai aplikasinya, tinggal buka bagian trade-nya, buka chart-nya. Misalnya di sini chart dari USD/JPY, kita klik gambar kalkulator, dan di sini teman-teman bakal ditentukan dari profit ataupun loss-nya itu berapa teman-teman. Jadi ini bakal membantu banget. Dan menurut kalian saya perlu buatin nggak sih video khusus untuk membahas risk reward yang kayak gini? Jadi sekarang kita bakal next lagi. Nah, ini intinya pada akhirnya tentang money management ini, kamu disiplin atau enggak? Kalau kamu nggak disiplin, semua yang kita pelajari tadi itu akan sia-sia. Dan saya harap buat teman-teman yang udah nonton video saya ini sampai habis, kalian harus disiplin. Saya tahu trading itu memang susah, tapi susah itu bukan berarti mustahil kan? Nah, sekian saja video saya kali ini. Kalau kalian ada request suatu topik, komen aja deh di kolom komentar di bawah. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. And thank you.